Padok berhasil berguncang keras malam ini. Sebuah ledakan emosi luar biasa baru saja pecah di sirkuit Autodromo Internasional Ayrton Senna ketika bendera kotak-kotak dikibarkan pada seri kedua Moto3 musim 2026. Dunia balap motor internasional terdiam, dipaksa menyaksikan momen krusial yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah modern motorsport. Dari barisan tengah yang tak diunggulkan, seorang anak muda asal Gunung Kidul, Indonesia, sukses menghancurkan segala prediksi miring para pengamat barat. Veda Ega Pratama resmi mencetak tinta emas sebagai pembalap pertama dari tanah air yang berhasil menembus dinding mustahil dan merebut podium tertinggi di kelas kejuaraan dunia. Atmosfer sirkuit mendadak berubah menjadi lautan ketegangan tinggi saat lagu kebangsaan bersiap dikumandangkan di tanah Amerika Selatan. Namun di balik selebrasi gila yang mengguncang tribun penonton tersebut, ada drama tak terduga yang terjadi di garasi tim sesaat sebelum mesin dinyalakan. Sesuatu yang hampir saja menggagalkan segalanya sebelum roda berputar. Kekacauan total melanda seluruh kepala mekanik tepat 30 menit sebelum lampu start padam di Goiânia. Langit Brasil mendadak gelap gulita. Awan hitam tebal menggantung rendah memicu kepanikan massal di sepanjang garis pit lane yang sangat mencekam. Rintik hujan mulai membasahi beberapa sudut lintasan, namun aspal sirkuit masih menyimpan suhu panas ekstrim yang sangat menipu instruksi ban. Di dalam garasi tim, atmosfer berubah menjadi sangat dingin saat keputusan krusial mengenai pemilihan kompon harus diambil dalam hitungan detik saja. Memulai balapan dari posisi ke-8, jelas bukan posisi yang menguntungkan bagi sang rookie Indonesia, terutama saat barisan depan dikuasai penuh oleh para petarung veteran Eropa yang sangat agresif. Publik internasional terang-terangan meragukan kapasitas mental Veda dalam menghadapi kondisi trek yang setengah basah dan setengah kering ini. Namun, di tengah kepungan tekanan mental berkadar tinggi itulah, sebuah keputusan nekat diambil oleh sang manajer tim. Sebuah perjudian ban yang sangat beresiko tinggi. Saat lampu merah padam, raungan puluhan mesin Moto3 langsung membelah udara Brasil dengan intensitas suara yang memekakkan telinga. Veda Ega Pratama tidak membuang waktu 1 milidetik pun untuk langsung melancarkan serangan balasan yang sangat mematikan sejak tikungan pertama sirkuit. Di saat para pembalap papan atas memilih untuk bermain aman demi menghindari insiden fatal akibat aspal licin, pemuda bernomor motor sakti ini justru melakukan manuver di luar nalar. Dia menusuk tajam dari sisi luar yang sangat sempit, memanfaatkan celah udara yang hampir mustahil, lalu melewati 3 rival beratnya sekaligus dalam satu gerakan linier yang sangat bersih. Keberanian defensifnya membuat para komentator siaran langsung internasional berkali-kali meneriakkan namanya dengan nada yang sangat tidak percaya. Momentum ini langsung menempatkan motor Veda berada di kelompok berburu utama, menempel ketat roda belakang para pemimpin balapan tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Tapi ini barulah awal dari ujian fisik yang sesungguhnya di lintasan. Lap demi lap berlalu dengan ritme yang sangat cepat dan melelahkan, menguras seluruh stamina para pembalap di atas lintasan Goiânia. Veda menunjukkan stabilitas performa yang sangat luar biasa, mencetak catatan waktu yang sangat konstan seolah dia sudah mengitari sirkuit ini selama puluhan tahun. Gaya berkendaranya sangat rapi, namun tetap mematikan di setiap titik pengereman keras yang menjadi momok bagi pembalap lain. Motornya menari-nari di atas pembatas lintasan dengan presisi milimeter, memaksa barisan pembalap Eropa di belakangnya harus bekerja ekstra keras hanya untuk menjaga jarak pandang. Manajemen usia ban yang diterapkan pemuda Indonesia ini benar-benar membuat kepala kru tim lawan geleng-geleng kepala di pit wall. Meskipun terus mendapat gempuran angin dari belakang akibat efek slipstream di trek lurus panjang, posisi Veda tetap kokoh tak tergoyahkan di zona perebutan podium. Namun, ketenangan luar biasa ini akan segera diuji oleh taktik kotor yang mulai dilancarkan lawan. Memasuki 5 putaran terakhir, tensi balapan mendadak naik ke tingkat yang sangat membahayakan bagi keselamatan para pembalap. Grup terdepan mulai menerapkan strategi berkendara yang sangat agresif, memicu benturan bodi motor yang sangat keras di setiap tikungan tajam. Veda sempat terdorong jatuh ke posisi kelima setelah mendapat tekanan fisik yang sangat intimidatif dari pembalap tuan rumah Brazil. Ribuan penonton di tribun bergemuruh, memberikan tekanan mental tambahan yang sangat berat bagi seorang pemuda yang baru meniti karier internasional. Di titik ini, banyak pembalap muda akan kehilangan kontrol emosi dan melakukan kesalahan fatal yang bisa mengakhiri balapan di atas hamparan kerikil. Namun, darah dingin pemuda Gunung Kidul ini berbicara lain di atas aspal yang mulai mengering sepenuhnya.
Dia memilih untuk tidak membalas provokasi tersebut secara langsung, melainkan menahan kecepatan motornya, membaca arah angin, dan menyusun rencana serangan balik di detik-detik akhir. Skenario drama tertinggi akhirnya pecah tepat di tikungan pamungkas, sesaat sebelum garis finish membentang di depan mata. Dua pembalap terdepan yang sedang berebut posisi pertama terlibat kontak fisik yang sangat fatal hingga membuat motor mereka melebar jauh keluar dari jalur ideal balap. Di tengah kekacauan ruang yang hanya tercipta selama sepersekian detik tersebut, Veda Ega Pratama melepaskan insting balap terbaiknya. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung memotong jalur ke sisi dalam sirkuit, melakukan pengereman ekstrim yang membuat ban belakangnya sedikit terangkat dari permukaan aspal. Dengan kontrol traksi yang sangat sempurna, dia melesat melewati kekacauan tersebut dan mengamankan posisi ketiga saat menyentuh garis finish yang sangat sakral. Seluruh kru mekanik di pit wall langsung melompat pagar, berteriak histeris merayakan runtuhnya rekor sejarah panjang yang selama ini menghantui dunia balap tanah air. Indonesia akhirnya resmi berdiri di atas podium kejuaraan dunia Moto3. Kehebohan di sirkuit Goiânia ternyata tidak berhenti sampai di garis finish saja, melainkan langsung menjalar hingga ke area pedok kelas utama. Saat Veda berjalan menuju area Parc Fermé dengan bendera merah putih yang melingkari pundaknya, sebuah pemandangan luar biasa tertangkap oleh kamera siaran global. Marc Marquez, juara dunia 8 kali yang sedang bersiap untuk sesi kelas utama, sengaja keluar dari garasi timnya hanya untuk memberikan penghormatan langsung. Sang legenda hidup asal Spanyol itu berdiri di depan hospitality, bertepuk tangan dengan senyum lebar penuh rasa kagum yang sangat tulus kepada sang rookie Asia. Momen langka ini langsung menjadi pusat perhatian ratusan jurnalis internasional yang berada di lokasi balapan malam itu. Pengakuan langsung dari seorang ikon terbesar dalam dunia motorsport modern jelas bukan sebuah kebetulan biasa, melainkan sebuah sinyal kuat bahwa peta kekuatan balap motor dunia kini telah bergeser. Di ruang konferensi pers yang dipadati oleh puluhan media asing, Marc Marquez melontarkan pernyataan yang langsung membuat jagat raya motorsport geger besar. Tanpa ragu-ragu, pembalap berjuluk The Baby Alien itu menyebut bahwa Veda memiliki insting pembunuh yang sangat langka untuk ukuran pembalap pemula. Marquez menyatakan secara terbuka bahwa keberanian Veda dalam melakukan pengereman lambat di kondisi lintasan yang tidak menentu sangat mirip dengan gaya balapnya di masa muda dulu. Media-media besar asal Spanyol dan Italia langsung menjadikan kutipan eksklusif ini sebagai tajuk utama di halaman depan berita olahraga mereka pagi ini. Pujian berkadar tinggi ini jelas menaikkan reputasi pemuda Indonesia tersebut ke level yang jauh lebih terhormat di mata komunitas motorsport Eropa. Namun, pernyataan terbuka dari seorang bintang besar seperti Marquez ternyata langsung memicu efek domino yang jauh lebih panas di balik layar manajemen tim. Kabar mengejutkan kini berembus kencang dari balik dinding-dinding tebal hospitality tim elit Eropa sesaat setelah perayaan podium selesai dilakukan. Menurut laporan investigasi dari jurnalis senior di pedok, beberapa perwakilan dari tim papan atas Moto3 kedapatan mendatangi motor rumah manajemen Veda. Belum ada konfirmasi hitam di atas putih yang dirilis secara resmi oleh kedua belah pihak mengenai negosiasi kontrak baru ini. Namun, rumor panas menyebutkan bahwa tim raksasa yang berafiliasi langsung dengan pabrikan besar Eropa mulai mengajukan penawaran awal untuk mengamankan tanda tangannya. Performa luar biasa di sirkuit Brasil ini jelas merubah nilai tawar Veda secara drastis dalam bursa transfer pembalap untuk musim-musim mendatang. Para manajer tim raksasa kini sadar bahwa talenta muda dari Indonesia ini bukan lagi sekadar komoditi pasar digital, melainkan aset masa depan yang memiliki potensi nyata menjadi juara dunia. Namun di tengah segala puja-puji setinggi langit dan euforia sejarah yang sedang melanda tanah air, sebuah tembok ujian yang jauh lebih besar sudah berdiri menghadang di depan mata. Berdiri di atas podium untuk pertama kalinya adalah satu hal, tetapi mempertahankan konsistensi performa di seri-seri berikutnya adalah ujian mental yang sesungguhnya. Ekspektasi publik kini berada di titik tertinggi, dan para rival dipastikan akan mengawasi setiap pergerakan motor Veda dengan tingkat kewaspadaan yang jauh lebih ketat di seri Eropa mendatang. Apakah pencapaian spektakuler di sirkuit Brasil ini merupakan awal dari dominasi total seorang pemuda Indonesia di kancah kejuaraan dunia? Ataukah ini justru akan menjadi beban psikologis yang sangat berat di pundaknya? Kalender balap musim 2026 baru saja dimulai, dan persaingan berdarah di sirkuit berikutnya dipastikan akan berjalan jauh lebih kejam dan tak kenal ampun.